Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'liman nafa'a al-intifa' wa tadhkura wa tadhkura al-ifada wal-istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalala ta'ala al-khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih melanjutaken ngaji kita tentang kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah karanganipun Al-Imam Al-Hadits Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah. Nggih, sakniki sampai ke bab a'mamuhu wa ammatuhu. A'mam jamak saking am, paman atau saudara ibu. Jadi yang wong Arab niku bedake antara apa lek ya, Pak lek apa Pak D saking sedulure bapak napa sedulure ibu. Nek saking bapak disebut dengan am. Nggih, am atau ammah. Niku berarti sedulure bapak. Nggih, meh niku Pak D napa apa Bude, Bulik, Paklik niku sami. Tapi nek saking jalur ibu, sedulur ibu niku disebut dengan khal atau khalah. Ya, khal atau khalah. Nah, niki bab niki membahas tentang a'mam, nggih, paman-pamane Kanjeng Nabi atau saudarane Sayyidina Abdullah, ayahe Kanjeng Nabi, wa ammatuhu lan saudarine. Nggih. Jadi Sayyid Abdullah niku orang tuanya Nabi atau bapaknya Nabi niku bukan anak tunggal. Jadi dari mulai zaman Nabi Allah Ibrahim sampai ke bawahe sampai kepada Nabi niku tidak ada yang anaknya tunggal. Jadi pasti punya dua atau tiga atau empat. Termasuk memiliki Abdul Muttalib kakekipun Nabi. Niku putrane ada yang menyebutkan 11, ada yang menyebutkan 10. Anaknya yang laki 11 atau 10, sementara yang perempuan 6. Jadi total 17 atau 16. Ya. Iku nek jaman saiki diamuk pemerintah ora kabeh soalnya itu. Yes. Ini jaman riyen niku hal sing wajar gitu. Nah, 10 5 16 atau 17 niku para ulama kemudian merinci siapa saja namanya. Karena hal ini dianggap sebagai hal yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi para ulama niku karena niki berkaitan dengan Kanjeng Nabi maka diteliti. Sapa wae sing disebut atau keluargane Kanjeng Nabi atau saudarane saking dari pihak bapak. Jadi niki termasuk bab atau perihal ngefans kali Kanjeng Nabi. Ya, jadi ngefanmu aja cuma mbek Ronaldo mbek Messi ngono aja. Ya. Ngefans Ronaldo mbek Messi sampai ngerti. Iki sing biyen pernah pacaran mbek Ronaldo jenenge iki ngerti kabeh to. Sepatune ukurane 42 gitu iki. Tapi para ulama enggak, para ulama niku saking ngefene kali Kanjeng Nabi maka mereka atau beliau-beliau menyusun, ya, meneliti ya, segala hal yang terkait dengan Kanjeng Nabi. Termasuk diantaranya saudarane bapaknya Kanjeng Nabi. Itu mereka disebutkan ada 10. Ya. A'mamuhu ammatuhu. Yang pertama disebut namanya adalah Al-Harits. Ya, Al-Harits niki putra pertamane Abdul Muttalib atau putra laki pertama. Putra laki pertama. Karena Al-Harits niki orang yang membantu Abdul Muttalib untuk menggali kembali sumur Zam-Zam. Jadi nek iki cerita Zam-Zam apa ora gitu iki ya. Jadi sumur Zam-Zam niku pernah terpendam hilang. Ya, diumpetke. Nek cara saniki mungkin ditutup. Ya. Jadi karena zaman itu ada perselisihan antara antar suku internal ya antara suku Jurhum dengan suku Quraisy niku akhirnya
selain suku Jurhum niki saking kalah harus keluar dari Mekah. Tapi akhirnya keluar dari Mekah tapi harus meninggalkan pesan kesan yang mendalam. Niku akhirnya Zam-Zam ditutup, ya, diumpetke. Jadi nek cara saniki apa dicor, tutup dicor terus dikubur kali pasir. Ya. Jadi semenjak niku sumur Zam-Zam tidak ada yang menemukan karena kabur. Ya. Jadi jejaknya pun tidak ada. Zaman biyen durung ono alat pendeteksi durung ono. Ya, sampai akhirnya kemudian di masa Abdul Muthalib, ya, di masa Abdul Muthalib ketika sudah menjadi salah satu dari tetuanya Quraisy, beliau suatu saat tidur di emperane Ka'bah, ya, terus ngimpi, ya, ngimpi, sing intinya dalam takwil mimpi niku disuruh atau diperintah untuk menggali tempat tertentu di sekitar Ka'bah. Ya. Akhirnya beliau Abdul Muthalib ngejak anaknya namanya Harith niki. Jadi cuma 2 orang tok. Ya. Karena ketika beliau ngomong bahwa aku menggali ngon kene, ditanglati kali wong Quraisy, gawe apa? Embuh ora ngerti aku. Pokoknya dikon gali ning kene. Jadi mboten enten sing rewangi kecuali Harith niki. Karena Harith iki putra pertamanya Abdul Muthalib. Sampai akhirnya ditemukan kembalilah sumur Zam-Zam. Sehingga kemudian pengelolaan sumur Zam-Zam niku dipasrahkan atau diserahkan kepada keluarga Abdul Muthalib. Yang kemudian nanti turun ke Sayyidina Abbas. Jadi putra pertamanya Abdul Muthalib itu namanya Harith. Kemudian yang kedua Qutham. Ya, Qutham. Qaf di dhammah, sin, sa, fathah dan mim. Qutham. Jadi Qutham ini ada 2. Ada Qutham putra bin Abdul Muthalib, enten malih mangke Qutham bin Abbas. Jadi paman kalih ponakan padha jenenge. Kemudian Hamzah, wa Hamzah, ya, Sayyidina Hamzah, wal Abbas, Sayyidina Abbas, wa Abu Thalib, Abu Thalib, wasmuhu Abdu Manaf. Nama aslinya, jadi Abu Thalib niku panggilan. Nama aslinya Abdu Manaf. Ya, nama aslinya Abdu Manaf. Dan wa Abu Lahab, kemudian ada Abu Lahab, wasmuhu Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza. Wa Abdul Ka'bah, ada Abdul Ka'bah, wa Hajl. Ya. Ada yang menyebut Hajl, ada yang menyebut Juhal. Ya. Jadi ada dua versi. Wasmuhul Mughirah, nama aslinya adalah Mughirah. Kemudian Dhirar, Muqawwim, ya, Ghaidaq, niku sing lanang. Jadi Harith, Qutham, Hamzah, Abbas, Abu Thalib, namanya Abdul Manaf, Abu Lahab, Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, kemudian Hajl atau Juhal, semua namanya Mughirah, Dhirar, Muqawwim, Ghaidaq, 11 teng mriki. Di versi lain, Qutham niku tidak ada. Yang ada adalah Zubair. Jadi makanya ada beberapa versi yang menyebutkan 11 atau 10. Namanya nanti ada beberapa yang diperselisihkan. Tapi yang jelas lelakinya paling tidak minimal 10. Sementara yang perempuan 6. Sofiyah, Atikah, kemudian Arwa, kemudian Umaymah, kemudian Barrah wa Ummu Hakim al-Baydha. Niku saudara atau anaknya Abdul Muthalib. Dan niki mah Abdullah mboten disebut niki. Berarti nek ditambah sama Abdullah berarti 12 yang laki. Jadi ada banyak versi, ada beberapa versi ya. Poinnya adalah Nabi niku gadah paman niku kathah. Nggih. Aslama minhum, tapi dari sekian banyak paman niku nggih. Sing mlebet Islam cuman Hamzah, Abbas, wa Sofiyah. Lan sing namanya Sofiyah. Wa hiya Ummu Zubair radhiyallahu anha. Sofiyah niki ibu daripada sahabat Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam niku Zubair bin Awwam bin Khuwailid. Ya. Jadi ponakane Sayyidah Khadijah. Sementara yang lain, waqtulifa fi islami Atikah wa Arwa. Ada perselisihan pendapat antara para ulama apakah Atikah dan Arwa masuk Islam. Ya, jadi dikhilafkan. Kemudian dari semua tadi, semua paman dan bibiknya Nabi tadi, yang sekandung dengan Sayyid Abdullah, yang sekandung dengan Sayyid Abdullah,
itu adalah yang laki hanya Abu Thalib. Yang laki hanya Abu Thalib. Niku yang sekandung. Sementara yang perempuan selain Sofiyah itu sekandung sama Abdullah. Jadi wong biyen bojone akeh. Ya, aja mbok tiru lah. Mbok tiru berat gitu ya Ibu. Jadi Abdul Muthalib niku nikah beberapa kali. Ada satu ibu yang kemudian dari ibu ini melahirkan Abdullah, Abu Thalib, Atikah, Arwa, Umaymah, Barrah, Ummu Hakim. Itu. Jadi yang ini satu ibu, satu bapak. Sementara yang lainnya itu beda ibu. Ya. Jadi diantaranya yang sekandung dengan Sayyidina Hamzah itu adalah Sayyidah Sofiyah. Jadi Sofiyah niku sekandung dengan Sayyidina Hamzah. Yang ibunya ibunya Sayyid Abdullah niku asmane ya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Jadi bae Kanjeng Nabi sing wedok niku namine Fatimah. Ya. Wa amma Ummu Aminah sementara ibu Sayyidah Aminah ibunda Nabi fahiya Barrah binti Abdul Uzza. Ya. Jadi para ulama niku detailke sampai digolekno ibuke iki jenenge sapa, ibuke iki jenenge sapa. Nggih. Termasuk mangke nek jenengan baca kitab Sirah Ibnu Hisham. Ya. Niku agak tebel niku. Niku sak bapake, sak ibuke disebutno kabeh. Ya ngapalke rada kangelan. Jadi poinnya adalah dari pamane Kanjeng Nabi niku, ya dari Am. Dari pamane Kanjeng Nabi niku yang masuk Islam dari 17 atau 16 itu yang masuk Islam hanya Hamzah, Abbas, Sofiyah. Ya. Kemudian Banu Amami sallallahu alaihi wasallam wa banatu ammati, ya. Sepupune Kanjeng Nabi. Ya, anak dari paman dan atau bibi. Yang pertama disebut adalah putra-putri dari Abu Thalib. Ya, yang pertama adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Nah niki mboten usah diceritake karena wis masyhur. Ya. Karena Sayyidina Ali niku memang dari kecil ikut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan Abu Thalib niku putrane sekawan 3. Ya, karena Thalib meninggal kecil. Kemudian kehidupannya niku mboten ora pati enak lah, ya. Tidak begitu kaya mencukupi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu yang belum diangkat menjadi nabi ngajak Abbas pamane. Terus ngomong, "Weh Abbas, iki Abu Thalib kok mesake. Ya, anake akeh, keluargane tapi kok kekurangan. Wis ngene wae. Sampean ngepek siji, aku tak ngepek siji." Ya. Jadi hari Nabi dengan Sayyidina Abbas niku berkunjung marani Abu Thalib terus menyampaikan maksudnya untuk meringankan. Ya. Bahasanya apa? Lek apa di? Ya. Iki tak delok kok kehidupanmu kok rada kurang apa mungkin pas-pasan wis gawe ngenteng ke awakmu, anakmu siji tak gawane aku, sing siji ben digawe mbek Abbas. Karena Nabi kali Sayyidina Abbas itu kacake cuma 2 tahun. Ya, jadi lek tapi ya kayak konco. Terus akhirnya Abu Thalib ngomong, "Ya wis. Sapa sing mbok gawa karepmu sapa? Sing penting agil anakku, aku sing gawa." Ya akhirnya anaknya Abu Thalib sing namanya agil niku sing tetep kalih Abu Thalib. Kemudian Nabi ngambil atau ngemong Sayyidina Ali sementara Sayyidina Abbas ngemong Sayyidina Ja'far. Niku akhirnya itulah sebabnya kenapa Sayyidina Ali ya, anak atau remaja pertama yang masuk Islam karena memang semenjak kecil ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat yang menamakan Ali pun Nabi. Ya. Jadi ketika lahir terus Nabi tilik ceritane. Terus tanggal kali Abu Thalib. Biasanya, "Lek, iki anakmu mbok kei jeneng sapa?" Iki ketok ben gagah tak kei jeneng Haidarah. Karena Haidarah iku artinya singa. Terus Nabi ngendikan, wis nek misale tak ganti Ali wae piye. Ya. Karena Haidarah singa, Ali niku mulya. Ya, tinggi atau mulia. Hari Abu Thalib sik tak rembukan sik kalau bojoku. Ya. Rembukan karena sing karep memberi nama Haidarah niku ibunya Sayyidina Ali. Ya, Fatimah.
Kemudian akhirnya setuju, dirubah menjadi Ali. Makanya kemudian Sayyidina Ali ketika perang perang Khandaq niku ngucapke syair diawali dengan analladzi sammat ummi Haidarah. Aku iki sing dijenengi ibuku mbiyen Haidarah. Ya. Ala kulli hal, ya niku Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian menjadi menantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thalib bin Abi Thalib. Nggih. Jadi Abu Thalib nama aslinya adalah Abdul Manaf. Tapi kemudian dipanggil dengan Thalib karena Thalib niki anak laki pertama. Jadi kebiasaan orang Arab kalau mau manggil orang dengan nama tertentu niku dititeni anak pertamane sapa. Maka nanti dipanggil Abu atau Ummu nek wedok. Misalnya anak pertamane jenenge Bejo, berarti ya diundang Abu Bejo. Sing ibuke ya berarti Ummu Bejo. Nah, Abu Thalib ketika dipanggil Abu Thalib berarti nama anak pertama laki-lakinya adalah Thalib. Cuman Thalib niki tuwfiya wafat walam yuslim, ya, belum masuk Islam. Entah tidak mendapati masa Islam atau wafat sebelumnya. Atau mungkin wafat setelahnya, wallahu alam. Karena tidak terlalu masyhur kisahnya beliau. Kemudian Aqil bin Abi Thalib, ya, ada yang namanya Aqil. Masuk Islam tuwfiya fi khilafati Muawiyah musliman. Dalam kondisi muslim dan wafat di masa kekhilafan Sayyidina Muawiyah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, wa huwa at-Tayyar. Beliau adalah sahabat yang mendapat julukan at-Tayyar. Karena beliau syahid, ya, dengan cara yang agak mengenaskan kisahnya lah. Karena tangan beliau dua-duanya terpotong. Ya. Jadi karena beliau memperjuangkan bendera biar tidak jatuh, karena perang zaman dulu bendera bendera kebanggaan nih. Kok tiba wis kalah berarti. Maka kemudian Sayyidina Ja'far ini pas perang Mu'tah, ya, mempertahankan ya, supaya tidak jatuh dengan tangan kanan dipotong tangan kanan, terus dengan tangan kiri juga dipotong sampai akhirnya beliau ngempit dengan yang tersisa di tangannya beliau. Ya. Sehingga kemudian beliau wafat syahid yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW diberi wahyu mendapatkan berita bahwa nanti tangannya Ja'far itu di surga diganti oleh Allah dengan sayap. Jadi beliau bisa terbang kemana-mana, makanya kemudian mendapat julukan at-Tayyar, wong sing iso mabur muter-muter. Nah, saiki awake dhewe ora perlu sampai ngono iso mabur nganggo motor mabur gitu. Nek pas ngelu ya keteke mabur dhewe-dhewe pokoke lah. Sirahe sing mabur. Ustusyhida fi Mu'tah. Beliau wafat di perang Mu'tah. Ya. Sanata Tsaman minal hijrah, pada tahun ke-8 dari hijrah radhiyallahu anhu. Ya, Ja'far ini sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Ya, yang kemudian ketemu dengan Raja Najasyi. Dan di hijrah ke Habasyah ini sekitar tahun 5 atau 6 kenabian. Jadi 5 tahun ke-5 atau 6 kenabian niku rombongan sahabat hijrah ke Habasyah. Kemudian ada beberapa yang kemudian pulang. Tapi Sayyidina Ja'far dan beberapa sahabat yang lain itu baru pulang setelah perang Khaybar, setelah tahun 6. Di tahun ke-6 Hijriah beliau baru pulang ke Madinah atau balik. Di tahun ke-5 kenabian ya, berangkat hijrah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus Nabi hijrah. Terus tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti beliau tidak ketemu Nabi 14 tahun. Karena beliau hijrah ke Habasyah. Di tahun ke-6 baru kembali baru ke Madinah, ya. Terus tahun ke-8-nya beliau syahid di perang Mu'tah. Ini ada kisah menarik di perang Mu'tah nanti. Ya, pas bahas cerita insyaallah. Ini sing laki, jadi ada Ali, Thalib, Aqil, Ja'far. Siapa yang paling tua? Para ulama berbeda pendapat. Tapi yang jelas Aqil itu dari sisi usia disebutkan waktu wafat dan lain sebagainya, ini yang paling sepuh Aqil. Ya. Aqil, kemudian Ja'far, kemudian Ali, yang laki-laki. Ada yang menyebutkan jarak antara satu dan yang lain 10 tahun. Jadi Aqil 10 tahun lahir Ja'far, Ja'far 10 tahun lahir Ali. Itu yang laki. Sementara yang perempuan ada namanya Ummu Hani binti Abi Thalib. Wasmuha Fakhitah, namanya adalah Fakhitah. Ya. Niki salah satu seorang yang
sempat menolak lamarannya Kanjeng Nabi. Jadi sing pernah ditolak ojo kuatir, sampean wis pernah nglakoni sunahnya Kanjeng Nabi berarti. Ya. Sunah dalam arti apa? Kehidupan, perjalanan, duduk sunah hukum malah bahaya engko. Ya. Aslamat wa hajrat. Ya, beliau masuk Islam kemudian juga hijrah. Wa zaujuha suaminya namanya Hubairah bin Wahab al-Makhzumi. Ya. Hubairah bin Wahab al-Makhzumi. Wa waladat lahu Aqlah wa Ja'dah. Punya anak namanya Aqlah dan Ja'dah. Kemudian putri Abu Thalib selanjutnya adalah Jumanah binti Abi Thalib. Aslamat wa bay'at, masuk Islam dan juga membaiat Kanjeng Nabi. Wa zaujuha Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Jadi menikah dengan sepupunya sendiri. Yang namanya Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Fahaula auladu Abi Thalib. Mereka adalah putra-putrinya Abu Thalib. Ya. Berarti dari semua putra-putrinya Abu Thalib ini semuanya masuk Islam, ya, kecuali yang Thalib. Ya, kecuali yang Thalib. Dan ibunya ummuhum kulluhum Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya namanya Fatimah. Jadi nama Fatimah ini bukan nama yang ndak pernah ada ndak. Nah, ibunya Sayyidina Ali namanya Fatimah. Ya. Ibunya Sayyid Abdullah, neneknya Kanjeng Nabi juga namanya Fatimah. Qalu hiya awwalu Hashimiyatin waladati Hashimi. Ya. Waqat aslamat, Fatimah ini juga masuk Islam. Wa hajarat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hijrah ke Madinah. Wa matat bil Madinah, juga wafat di Madinah. Wa syahidaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan wafatnya. Bahkan Nabi niku turun langsung di liang lahatnya Sayyidah Fatimah ini. Ya, Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Itu kemudian kita tiru, ya, kalau memang bisa, ya, yang turun ke liang lahat dari kenalan kita atau orang tua kita adalah orang-orang yang soleh. Ya. Nah, iso wong sing soleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sengaja untuk turun, ya, ke liang lahatnya Sayyidah Fatimah ini. Radhiyallahu anhum warallahum ajmain. Iki nek sebut siji cerita rak barbar iki sampai subuh ya. Aja. Ya. Allah alam shawab.